Hingga Kamis pagi, jumlah kasus Omikron di Jatim mencapai 26 kasus. Diduga peningkatan kasus COVID-19 Jatim hingga lebih dari 100 kasus per hari akibat masuknya varian Omikron yang diduga menular lebih cepat. Data Satgas COVID-19 Jatim mencatat hingga Rabu sore penambahan kasus per hari mencapai 132 kasus. Data Satgas COVID-19 Jatim mencatat jumlah kasus konfirmasi aktif COVID-19 sebanyak 662 kasus. Rabu sore, jumlah kasus bertambah sebanyak 132 kasus. Dalam 3 hari terakhir, jumlah penambahan kasus COVID-19 Jatim per hari mencapai 100 kasus bahkan lebih. Juru bicara Satgas COVID-19 Jatim menduga penambahan jumlah kasus ini diakibatkan oleh Omikron dan peningkatan testing. Salah satu yang memang kita juga menduga itu salah satu yang berkontribusi ya, meskipun memang kita belum bisa membuktikan semaksimal mungkin karena keterbatasan dari WGS, tapi hasil dari sequencing kita dari selama 1 bulan terakhir ini menunjukkan sudah ada 26 varian Omikron yang sudah terdeteksi di Jawa Timur. Tapi selain Omikron ternyata varian Delta juga masih ada. Kemarin masih ada sekitar 18 kasus yang sudah di sequencing, ternyata hasilnya varian Delta. Menyikapi hal ini, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi dengan 38 kabupaten kota dan menginstruksikan agar kabupaten kota siaga. Kota Surabaya mengaku sudah menjalankan langkah antisipasi dengan kembali mengaktifkan Kampung Wani Jogo Surabaya dan menginstruksikan relawan untuk siaga. Tentunya langkah antisipasi apa yang harus kita lakukan, daerah kabupaten mana yang sudah ada tanda-tanda Omikron atau memang kenaikannya ini meningkat, itu yang harus benar-benar adanya suatu tracing dan adanya suatu pengawasan yang terpusat di masing-masing daerah itu sendiri. Vaksin, antigen, KTP. Sementara itu, epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo mengungkapkan jumlah penambahan kasus yang patut diidentifikasi adalah jumlah penambahan per minggu. Sementara untuk kebijakan pembatasan yang mengikuti peningkatan angka kasus harus disesuaikan dengan situasi asesmen masing-masing kabupaten kota. Pengetatan itu dilakukan sesuai dengan tingkat risiko setiap daerah yang sudah ada hasil asesmen situasinya setiap hari. Ya, yaitu melalui 8 indikator. Kalau misalnya Surabaya suatu saat karena penularannya tinggi, ya kemudian angka hospitalisasinya tinggi, dia otomatis akan naik lagi tuh tingkat risikonya. Nah, tentu pembatasannya sesuai dengan itu kan. Kalau dia makin tinggi, maka harus makin banyak yang dibatasi otomatis. Jadi pembatasan tetap sesuaikan dengan tingkat tingkat level situasi tadi. Hingga Kamis pagi, dari total 26 kasus Omikron di Jatim, 16 diantaranya sudah dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi selama 10 hari dan tes PCR sebanyak 2 kali negatif. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.